kesan saya dari pertama kali waktu pendaftaran dahulu, yaitu 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2014. Saya mendapat kesan bahwa tim Khalifah cukup profesional, uh, membantu kami untuk mendapatkan informasi yang cukup memadai, juga ikut selalu memberikan update informasi mengenai kapan kami harus bisa berangkat. Semua sarana juga yang diberikan selama ini cukup menggembirakan dan saya cukup puas. Semoga nanti dengan perjalanan kami ibadah haji dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tim-tim Khalifah juga dapat mensupport kami sehingga nanti kami mendapatkan haji yang mabrur. Maka meninggal akan digolongkan haji mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Orang Islam yang dia tidak mau niat untuk haji, maka meninggal akan digolongkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang penting dia bukan digolongkan orang Islam. Mari haji bersama Khalifah Tour. Khalifah Tour, bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Mabrur insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sahabat Khalifah Berbagi. Di tempat ini adalah akan menjadi saksi kelak nanti di yaumil akhir. Inilah teman-teman Khalifah Berbagi yang akan berangkat ke Kabupaten Lumajang dan sedang mempersiapkan barang-barang yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Dilihat dari barangnya memang sangat kecil, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pelengkap buat keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang. Inilah donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat Khalifah Berbagi. Kita tahu di Kabupaten Lumajang sedang dibangunnya hunian sementara, akan tetapi kita memberikannya pelengkap saja di alat-alat, perlengkapan alat mandi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat mereka. Dan ada donatur kita mengirimkan Al-Quranul Karim sebagai wakaf Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat giroh buat anak-anak kita yang mengaji di sana, bahwa apa yang rumah ibadahnya kehilangan, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan doakan kami akan berangkat di tanggal 5 Januari 2022 bersama tim Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan sehat, lancar, dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih, saya yang bertugas Muhammad Mu. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang. Assalamualaikum Pak Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mu, Ustadz Gungun juga alhamdulillah sudah ada ya. Suara saya jelas kan dia? Jelas Pak Mu. Silakan kalau mau dimulai Pak Mu. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah Mu. Iramu kabarut. Insya Allah sonten Bu. Najung sing salamat ya. Insya Allah, amin amin. Pidoana we. Mudah-mudahan lancar, dimudahkan. Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Sudah masuk Kang dia Ustadz Gun-Gun? Sudah, suaranya kecil Ustadz Gun-Gun. Kecil? Iya kecil suaranya Ustadz. Dimaksimalkan dulu sebelum mulai supaya jamaah juga yang ada di ruangan sempurna mendengarkannya ya. Mungkin itunya apa, audio. Baik, kita akan mulai saja Kang Dia sambil merapihkan audionya Ustadz Gun-Gun. Boleh nanti diawali dengan beberapa informasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumul rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar. Wa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa yang menjaga hati-hati kita, yang menjaga, menggerakkan segala tubuh kita hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan buat siapapun yang hadir di kajian pagi ini, dan semoga saudara-saudara kita yang hari ini Allah uji dengan sakitnya disehatkan dan dimudahkan segala urusannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam itu semoga juga Allah melimpahkan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'i dan tabi'inya, dan mudah-mudahan salawat serta salam dan syafaat itu juga kita mendapatkannya kelak menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di kajian subuh pagi ini. Semoga pagi ini menjadi hari-hari yang spesial sebelum beraktivitas. Insya Allah pagi ini akan dikaji kaitannya dengan Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Temanya insya Allah mengingat mati dan mengurangi angan-angan. Ya. Namun sebelum itu, tadi saya sampaikan satu ayat di surat Al-Mujadilah ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika ada di rumah kenceleng keluarga, sebelum kita mengikuti kajian pagi ini, Ibu Bapak boleh bersedekah dulu. Karena di pagi ini ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan. Satu sisi malaikat mendoakan ketika bersedekah, maka berilah yang lebih baik rezekinya. Tetapi satu sisi malaikat, dan yang satu jika kita bakhil, maka leburkanlah rezekinya. Ini luar biasa, sedekah di pagi hari. Silakan saja. Kalau ada canceling keluarga di rumah, canceling dulu, sedekah dulu. Insya Allah berkah di pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum Bunda Empet, sehat? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustadz Gun-Gun dimulai, Ibu ada yang mau disampaikan sesuatu? Sedikit aja. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyumbangkan untuk ke Garut. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Dan juga insya Allah kalau kita bersedekah dulu, ilmunya juga akan nempel di kita kalau kita menerima pelajaran-pelajaran 58 ayat 13. Itu dalam suratnya. Saya ingat Kang Ipay selalu menyampaikan bahwa bersedekah dulu supaya ilmunya nempel dan kemudian supaya rezekinya barokah. Itu yang tadi Pak Mu sampaikan. Kemudian Mu selamat jalan, semoga selamat di perjalanan dan mereka menerima titipan dan amanah-amanah, mereka berbahagia dan menjadikan kegunaan useful gitu untuk kehidupan mereka. Berapa orang sih Mu pembimbing yang akan berangkat? Rencananya kami 3 orang, Bu. Tetapi juga kami di Semeru tidak sendiri, bergabung dengan beberapa LSM, ketemu dengan alma mater juga di sana dengan DT Peduli. Karena kalau Khalifah langsung ke sana tidak berkenan, Bu, warga, ya. Karena memang harus ada lembaga yang sudah center di sana. Tunjuk. Yang sudah ditunjuk. Jadi kami bergabung dengan DT Peduli di sana. Ya, didampingi oleh DT Peduli. Ya, nah itu yang harus diterangkan karena apakah ada yang bertanya Khalifah akan langsung ke sana bergabung kata Ibu tuh. Tapi nanya dulu ke Mu. Iya, insya Allah. Sore ini naik kereta, Bu. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Amin. Ya. Amin.
ke Mudah-mudahan Lumajang. nanti sudah selesai ke Lumajang atau ke Semeru, kita pembimbing kan mau ke Jogja itu berapa orang Baik, itu mau nanya gitu ya. siap mangga. Turun jazakallah khairan kasih. Mudah-mudahan Ustaz Gun semuanya sudah hari ini. siap, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gun, Ya, audionya sudah bagus? bismillah. Tes. Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, selamat menyimak dan mengkaji kajian tentang mengingat mati dan mengurangi angan-angan yang akan disampaikan oleh Ustadz Gun Syihabuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz Gun. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatu iman azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bermuwajahah melalui media Zoom ini, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bangun di pagi hari ini, dan juga yang masih mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kemauan dan juga kemampuan untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan awal pagi kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan awal aktivitas kita ini menjadi salah satu tabungan amal salih kita yang bermanfaat kelak nanti di yaumil akhir, dan menjadi salah satu sarana untuk melancarkan jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, menjadi hamba-hambanya yang salihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan meneruskan kajian atau bahasan tahun lalu ya. Tahun lalu karena kita libur 1 tahun ya, 2021 sampai sekarang kita berjumpa lagi di awal 2022. Kemarin kita sudah membahas tentang mukaddimah ya, tentang mengingat kematian, bahwa mengingat kematian adalah salah satu di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat dari mengingat kematian. Salah satunya adalah kematian adalah nasihat ya bagi kita semua. Kematian adalah salah satu sarana supaya kita merasa atau memiliki jiwa qanaah, merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena orang-orang yang mengingat kematian, dia yakin apapun yang dia kumpulkan, apapun yang dia miliki, banyak atau sedikit, maka semua akan ditinggalkan. Ya, dunia ini adalah darul fana. Dunia ini adalah rumah yang fana, rumah yang akan kita tinggalkan. Sementara yang akan kita sambut, yakni surganya Allah, itu adalah rumah kita yang kekal, rumah kita yang sesungguhnya. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum mengawali hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengutip salah satu ayat ya. Ayatnya di dalam Quran suratul Hadid. Ayat surah ke-57 ya, ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman,
an takhsha'a qulubuhum, untuk secara khusyuk mengingat Allah, ya. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya, untuk secara khusyuk mengingat Allah. Kemudian wa ma nazala minal haqq, dan memenuhi atau mematuhi, ya, segala macam kebenaran yang telah Allah turunkan. Yakni apa? Yakni kitabnya, ya, yakni Al-Qur'anul Karim bagi kita kaum Nabi Muhammad SAW. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab, ya. Fatala alaihimul amad, kemudian mereka melalui masa yang panjang, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik, ya. Nah, ayat ini adalah ayat pengingat kita, ya, supaya kita bersegera untuk senantiasa mengingat Allah, ya, untuk senantiasa khusyuk dalam mengingat Allah, mengingat hari-hari yang dijanjikan oleh Allah, yakni yaumul akhir dan juga hari-hari setelah kematian. Ayat ini, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, adalah salah satu ayat yang menjadi sabab musababnya taubatnya di antara para salafus saleh yang dulu mengalami kekelaman hidup, ya. Contoh misalkan Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad, ya? Ulama yang salih, ya, ulama yang luar biasa, ya. Ulama yang banyak memberikan petuah kepada kita semua, ya, sampai sekarang nasihat-nasihatnya bisa kita baca, yang bisa kita renungkan, ya, menjadi motivasi, menjadi inspirasi, ya, bagi kita semua. Ini Fudail bin Iyad. Tapi siapa sangka dulunya Fudail bin Iyad itu adalah seorang yang jauh dari agama, ya. Bahkan disampaikan bahwa beliau adalah seorang garong gerot kalau kata orang Sunda, ya. Jadi maling yang luar biasa. Tapi qadarullah, ya. Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka diperdengarkan ayat ini, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya, hai orang-orang yang beriman, untuk khusyuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan juga mengikuti, ya, mengikuti kebenaran yang telah Allah turunkan melalui kitabnya, melalui Al-Qur'anul Karim. Ayat ini justru bisa mengubah seseorang, ya, yang asalnya merekedawang, ya, yang asalnya jahat luar biasa, dia bisa menjadi orang-orang yang super solih luar biasa, ya. Kemudian kita bisa baca juga bagaimana kisah Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar pun sama, ya. Ayat ini mengubah kehidupan beliau, ya. Ahli hadis Malik bin Dinar ini, ya, yang dulunya itu mabuk-mabukan, yang dulunya dekat dengan maksiat, ya. Tetapi satu ayat ini bisa mengubah, ya, seorang Malik bin Dinar. Nah, tentu ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita mungkin sudah terbiasa, ya. Kita sudah sering dekat dengan Al-Qur'an, kita sudah sering membaca Al-Qur'an, ya, kita mungkin sudah sampai kepada ayat ini, ya. Tapi bagaimana pengaruhnya kepada kehidupan kita ayat ini, ya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, ya. Belum tibakah waktunya supaya kita khusyuk mengingat Allah. Kata Syekh Utsaimin, khusyuk maknanya tunduk dan patuh untuk mengingat Allah, yakni saat mengingatnya. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam Quran suratul Anfal, ya, surah ke-8 ayat kedua, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, ya, maka zadathum imana, bertambah keimanannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka, ya, mereka bertawakal, ya. Nah, ini adalah salah satu ciri orang yang beriman, ya, sebagaimana tadi disampaikan dalam Quran suratul Hadid, ya, bahwa mau sampai kapan, ya, kita gini terus, ya, gitu. Kalau kata orang Sundanya mah rek kitu wae, gitu kan, ya. Mau sampai kapan kita berubah, ya, sementara kita ini sedang diawasi, ya, oleh malakul maut, ya. Malakul maut senantiasa mengawasi kita, ya.
Malakul maut senantiasa mengintai kita, ya. Tidak ada yang lebih dekat daripada kita kecuali kematian, ya. Kematian senantiasa mengincar kita, ya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah, kata Allah. Dimanapun kamu berada, ya, maka kamu sekalian akan dihampiri oleh kematian, meskipun kalian itu berada di benteng yang sangat kokoh, ya. Di benteng yang sangat kokoh. Bahkan dalam Quran suratul Jumu'ah, ya, Allah Ta'ala juga mengatakan, kalian yang lari dari kematian, maka sesungguhnya kematian tersebut akan menghampiri kalian, ya, akan menghampiri kalian. Artinya kita ini semua harus bersiap-siap menghadapi kematian, ya. Jadi kita siapkan bekal, ya. Apakah kita mau gini terus, ya, mau jauh dari Al-Quran, padahal Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, ya. Syukur-syukur, ya, kalau kita mati dalam keadaan iman, alhamdulillah, dalam keadaan istiqamah, dalam ketaatan, alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa menjamin akhir hidup kita itu husnul khatimah, ya, kecuali kalau kita sendiri yang menjaganya, kita sendiri yang memupuknya, ya, kita sendiri yang memelihara keimanan tersebut. Nah, salah satu di antara cara untuk memelihara keimanan itu adalah kita senantiasa mengingat Allah dengan khusyuk, ya. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah secara khusyuk, ya, itu akan menambah keimanan kita, ya, menambah keimanan kita. Kemudian yang keduanya adalah Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita yang tidak boleh kita sia-siakan, ya. Tidak boleh kita abaikan, ya. Bahkan dalam Quran surah Al-Furqan, Allah Ta'ala mengatakan melalui Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb, sesungguhnya kaumku ini adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, ya. Kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, ya, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, ya, kata Allah. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Rob, sesungguhnya kaumku ini meninggalkan Al-Quran, ya, Rasulullah sedih, ya, kalau ada umat yang meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, menghijrah Al-Quran, ya, menjauhi Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mentadaburinya, ya, maka Rasulullah SAW sedih, ya. Nah, kemudian wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan memang demikianlah kami jadikan musuh-musuh bagi Rasul itu adalah orang-orang mujrim, ya. Orang-orang yang banyak dosanya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu itu yang memberikan hidayah dan juga memberikan pertolongan. Artinya, kalau kita ingin tetap dalam keimanan, dalam kondisi iman yang sempurna, ya, iman yang kamil, ya, maka dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an, kemudian banyak mengingat Allah secara khusyuk, ya. Begitu. Tentu, ya, kita semua tidak seperti Malik bin Dinar, ya. Mungkin di antara kita adalah 1-2 mungkinnya yang masa lalunya gelap gitu, ya. Yang masa lalunya kurang baik, ya. Tapi kadang ada orang-orang yang dari awal dia baik, tapi kemudian dia merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan. Saya tidak pernah berbuat maksiat, tetapi amal ibadahnya stagnan begitu saja, ya. Amal ibadahnya tidak bertambah, ya. Sholat hanya sekedar sholat, ya. Sholatnya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya, ya. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, ya, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan apa? Dengan zikrul maut, ya, dengan zikrul maut. Nah, kemudian hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang pertama dalam bab kematian ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak saya, ya, kata Ibnu Umar. Kemudian beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia itu, jadilah engkau di dunia ini, jadilah wahai Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu di dunia ini, gitu, ya, bagaikan orang asing, au abiris sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Lihat bagaimana jawami'ul kalim, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu kalau memberikan nasihat pendek, ya, tetapi itu meliputi segala kepentingan, ya, oleh orang yang dinasehatinya, gitu. Makanya nasihat ini begitu melekat, ya, kepada Ibnu Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib.
jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing, ya, seperti orang asing. Yang dimaksud dengan orang asing adalah kita tidak bertempat tinggal di situ, gitu loh, ya. Kita dalam tanda petik tidak diakui warga daerah tersebut, gitu, ya. Makanya kalau kita mengatakan bahwa andaikan ada alien di bumi ini, maka sesungguhnya alien itu kita, gitu loh, ya. Alien itu kita. Kalau seandainya ada alien, ya, maka alien itu kita. Kenapa? Karena kita ini orang asing di bumi, ya. Bumi ini bukan tempat kita, ya. Bumi ini bukan tempat kita. Tempat kita apa? Tempat kita nanti di akhirat. Tempat kita nanti di surga, ya. Sebagaimana awal penciptaan Bapak kita, ya, Adam alaihissalam, pertama kali beliau ditetapkan di surga, ditempatkan di surga, ya. Makanya kita, ya, harus punya usaha untuk kembali ke asal tempat kita. Asal tempat Bapak kita diciptakan. Ya, kita ini gharib di dunia. Kita ini asing, ya. Au abiri sabil, atau setidaknya kita hanya numpang lewat saja, gitu. Au abiri sabil, atau numpang lewat saja, atau hanya nyebrang jalan saja, ya. Kalau misalkan kita nyebrang di salah satu jalan, ya, di Mekah misalkan, ya. Ketika kita nyebrang dari Konrad, ya, menuju masjid, ya, walaupun jalan itu sepi, ya, tetapi kita tidak bisa berlama-lama di situ, ya, melihat Zam-Zam Tower misalkan, ya, yang kelihatan, atau melihat menara-menara Masjidil Haram, ya, kita ingin tenang di situ misalkan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Abiris sabil, kita hanya numpang lewat saja, ya. Kita punya tujuan kita adalah seberang jalan sana, gitu. Tujuan kita adalah masjid, bukan di tengah jalan itu. Meskipun ketika di tengah jalan kita melihat berbagai macam keindahan, ya. Makanya Nabi SAW menasihati Ibnu Umar, dan ini nasihat bagi kita semua. Jadilah di dunia ini seperti gharib, seperti orang asing, ya, atau abiris sabil, atau orang yang hanya menyeberang jalan saja. Dunia bukan tujuan, ya. Dunia bukan cita-cita, ya. Dunia bukan akhir hidup kita, bukan, ya. Jadi jangan sampai kita ini mak gitu, ya, kalau kata orang Sunda di dunia, ya. Jangan sampai mak, ya. Ada sebuah pepatah, kan, kun fid dunya ka'annaka ta'isyu abada, ya. I'mal di dunia ka'annaka ta'isyu abada. Beramalah untuk dunia kalian seolah-olah kalian itu akan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksud pepatah ini, untuk dunia mah tenang, nyantai, ya, gitu. Seolah hidup selama-lamanya. Artinya jangan sampai kita mengambil apa-apa yang kita inginkan dengan cara yang instan, dengan cara yang haram, ya. Ini nasihatnya seperti itu sebetulnya. Kenapa? Karena kita di dunia ini lama, gitu, ya. Itu nasihat, ya. Artinya dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil apa yang kita inginkan, gitu, ya. Ingin sesuatu gampang ngehutang misalkan, ya. Ingin sesuatu gampang minjam dan seterusnya. Padahal ingat, masa kita panjang di dunia kalau kita ngikutin nasihat itu, apa maknanya, ya. Tapi untuk akhirat, hadirin, ya, untuk akhirat itu ka'annaka tamutu ghadan, sebagaimana kita akan mati besok, ya. Untuk akhirat kita harus lebih serius, ya. Makanya dalam Quran surah Al-Qasas, ya, 88, Allah Ta'ala mengatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah, ya, oleh kalian dengan apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian. Artinya Allah telah memberikan berbagai macam potensi kepada kita, apakah itu ilmu, ya, apakah itu harta, ataukah jabatan, ya, ataukah apapun itu, daral akhirah, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jadi apapun yang kita miliki sebetulnya, ya, itu untuk kebahagiaan akhirat kita, ya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah oleh kalian apa-apa yang Allah telah berikan kepada kalian itu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan kau lupakan dunia, ya. Nah, kalau kita perhatikan hadirin di dalam Al-Qur'an, ya, saya ulangi lagi, mungkin saya pernah menyampaikan, ya, kalau untuk urusan-urusan akhirat, ya, selalu konotasinya itu bermakna cepat, bermakna berlomba, ya, bermakna surah itu bersegera, ya. Diddul bata, tidak boyot, tidak lambat, ya, kalau untuk urusan akhirat, ya. Seperti misalkan wasari'u itu artinya diddul bata, lawan daripada boyotnya lambat, ya. Kalau kita ibaratkan antara kancil dan kuya, ya, antara kancil dan kura-kura. Nah, kalau untuk akhirat, ya, kita harus seperti kancil tuh, nyerebet,
gitu ya, cepat kalau untuk urusan akhirat ya. Wasari'u ila magfirah, berlombalah menuju ampunan Allah ya, berlombalah menuju surganya Allah. Kita harus bersegera. Atau misalkan sabiqu ya, sabiqu dalam Quran suratul Hadid ya, ayat 21 atau 22 gitu ya. Itu pakai kata sabiqu. Sabiqu itu artinya apa? Berlomba. Yang namanya berlomba ya, kata apa namanya? Raghib Al-Asfahani, berlomba itu artinya tidak membiarkan lawan menang. Yang namanya lomba tidak membiarkan lawan menang. Nah, untuk kebaikan kita nggak boleh itu ya keduluin sama orang lain ya. Contoh misalkan Kang Haji Muh misalkan ya mengumumkan ini ada masjid butuh lantai apa namanya, butuh tehel misalkan 10 meter persegi misalkan ya. Nah, harus garcep tuh. Cepat set sama saya, jangan nunggu. Oh, alhamdulillah sudah ada orang lain. Kalah berarti kita. Padahal kita mampu sebetulnya mah ya. Ini nih ada buat Semeru nih, butuh misalkan 2 karung beras lagi, langsung ngacung, bret ya oleh saya. Ya, jangan sampai begini. Oh, alhamdulillah, udah keduluin tuh sama Kang Dea, alhamdulillah. Nah, ini kalau dalam urusan kebaikan salah. Nah, terutama bapak-bapak hadirin ya. Kalau bapak-bapak kita lihat di Jumatan misalkan ya. Di Jumatan banyak bapak-bapak yang duduk paling belakang gitu ya. Jika sirem ya, jika sirem teh kasih si perem gitu ya. Banyak orang-orang yang Jumatan begitu ya. Kasarisi bari perem gitu kan. Kemudian setelah khutbah selesai, ketika ada celah yang kosong, papayun mangga gitu ya. Ini jelas kekeliruan besar ya. Kekeliruan besar. Padahal kata Nabi SAW ya, laut ya'lamun nas, seandainya manusia itu tahu ya, ma fis safil awal wa fin nida ya, apa keutamaan di dalam memenuhi saf yang paling awal dan memenuhi panggilan azan, maka sungguh mereka akan mengadakan undian. Artinya apa? Akan gantian gitu loh ya. Diundi supaya bisa mengisi saf yang paling depan. Tapi kenyataannya kita gitu ya, untuk urusan akhirat malah mempersilahkan orang lain duluan. Ini jelas keliru. Padahal kalimat-kalimat untuk akhirat, menuju ampunan, menuju surga itu sari'u sabiqu ya, bersegera, berlomba gitu ya. Itu untuk urusan akhirat ya. Kalau untuk urusan dunia ya, wa huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha, ya kan? Kalau untuk urusan dunia kata Allah famshu fi manakibiha, jalan santai. Untuk urusan dunia mah jalan santai. Makanya pepatah tadi kan mengatakan bahwa kalau untuk urusan dunia mah seolah-olah kalian hidup selama-lamanya. Artinya bukan membekali saat ini supaya bakal hidupnya panjang, bukan, ya. Tetapi kalau ada yang kita inginkan, ya, kalau ada yang kita cita-citakan, maka jangan menggunakan cara-cara yang haram, jangan menggunakan cara-cara yang instan yang bertolak belakang dengan syariat, ya. Kalem famshu fi manakibiha gitu, ya. Santai saja. Tapi kalau untuk urusan akhirat kita harus berlomba. Untuk urusan akhirat kita harus bersegera. Kenapa? Ka'annaka tamutu gada. Seolah-olah kalian itu akan mati besok, ya. Kalau sudah mati besok, maka apa yang bisa kita ambil lagi, ya? Di akhirat itu adalah darul jaza, ya. Akhirat darul jaza, rumah pembalasan, sementara dunia ini adalah darul amal, ya, tempat beramal, ya. Jangan sampai, ya, sebagaimana orang-orang ahlul kitab kata Allah dalam Quran surah tadi, ya, suratul Hadid tadi, ya, fatala alaihimul amad, ya, sampai waktu yang lama berlalu atas mereka, ya. Kalau kita lihat ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani, ya. Sepeninggal Nabi Musa, ya, menuju Nabi Isa itu kan cukup lama tuh, ya. Kemudian Nabi Isa kepada Nabi Muhammad juga sampai 600 tahunan gitu, ya. Nah, selama kekosongan Nabi itu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Nasrani kan gitu, fatalaimul amad. Nah, begitu pula kita, ya, kalau kita tidak mengisi diri, ya, dengan nasihat-nasihat, kalau kita tidak mengisi diri dengan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, maka bisa jadi kita seperti orang-orang ahlul kitab yang bisa menyimpang. Makanya kata Ibnu Umar, ya, beliau menambahkan sabda Nabi tadi ketika Nabi mengatakan kun fid dunya gharib, ya, au abiris sabil, maka kata Ibnu Umar, kata beliau, iza amsaita, ya, fala tantazirus sabah, ya, apabila engkau berada di waktu sore, fala tantazirus sabah, maka jangan menunggu waktu pagi, ya. Wa iza asbahta, dan apabila engkau berada di waktu pagi, fala tantaziril masa,
jangan engkau tunggu waktu sore, ya. Wa khudz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, ya. Kata Ibnu Umar, pergunakan sehatmu sebelum sakit dan pergunakan masa hidup untuk bekal kematian, ya. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini yang menjadi hadis yang pertama, ya, supaya kita jangan menunda-nunda amal. Kata Ibnu Umar, jika kau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Maknanya apa? Kata Syekh Utsaimin, jangan berangan-angan jika engkau berada di pagi hari, ya, engkau akan sampai ke sore hari. Begitu pula sebaliknya, ya, jika kita berada di sore hari, maka jangan berangan-angan kita sampai pada pagi hari, ya. Kata Syekh Utsaimin, betapa banyak orang-orang yang paginya masih ada, namun sore harinya sudah tidak ada. Dan betapa banyak orang-orang yang sore harinya masih ada, namun pagi harinya sudah tidak ada. Betapa banyak orang yang mengenakan baju dan tidak ada yang dan tidak ada yang melepaskannya kecuali petugas pemandian mayat, ya. Gitu. Betapa banyak orang yang keluarganya telah menyiapkan makan siang atau makan malam, namun ia tidak sempat menikmatinya, memakannya. Ya, betapa banyak orang yang tidur namun tidak bangun lagi dari tempat tidurnya. Ya, yang terpenting bahwa manusia tidak semestinya terlalu berangan-angan, tetapi justru harus waspada, ya, teliti dan bersikap bijak. Inilah makna perkataannya, ya. Jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu pagi hari, dan jika berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, ya. Artinya dalam Quran surah Luqman yang di Muqaddimah kemarin kita bahas, ya, kata Allah apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Enggak ada orang pun yang tahu, ya. Jadi jangan jangan menunggu-nunggu, ya. Kalau kita punya niat kebaikan, maka kita harus mubadarah, ya. Mubadarah itu artinya bersegera, ya. Sering sekali, ya, Allah memberikan petunjuk, ya, kepada kita, ya, petunjuk kepada kita untuk melakukan kebaikan. Contohlah, kalau kita misalkan datang ke masjid, kemudian ada sendal orang terbalik, misalkan, sendalnya terbalik, sederhana, hanya terbalik sendalnya, ya. Kemudian ada niat dari kita, itu sendal terbalik, itu sebetulnya petunjuk supaya kita melakukan kebaikan, ya, supaya kita melakukan kebaikan. Tetapi kadang kebaikan itu kita lewati begitu saja, kita tidak jadi melakukannya, ya. Dengan berbagai macam alasan yang muncul dalam kepala kita, dalam benak kita, ya. Padahal kata Nabi SAW, la tahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan kau pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Kata Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengomentari, ya, kata beliau, karena kita tidak tahu di mana letak rahmat Allah itu berada, ya. Jadi sering sekali, ya, kita melewati berbagai macam kebaikan yang menghampiri kita, ya, yang seharusnya kita kerjakan, tapi karena berbagai alasan yang muncul di benak kita, ya, nanti kamu takut telat, ya, nanti kamu udah kebagian sholat sunnah dan seterusnya, itu ada aja, ya. Ya, demi Allah, ya, itu semuanya adalah godaan syaitan. Inna syaitana ya'murukum bil fahsya, ya, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kita berbuat fahsya, ya, berbuat munkar, ya, tidak melakukan kebaikan, dan seolah-olah logika yang disampaikan oleh syaitan kepada kita itu benar, ya, betul tidak? Ya, selalu benar, ya. Selalu benar. Logikanya kan begitu. Nah, itu salah satu di antara godaan setan supaya kita menunda-nunda kebaikan, ya. Jadi ditunda-tunda kebaikan itu, ya. Begitu pula ketika kita menunda-nunda salat, ya, menunda-nunda beramal, ya, menunda-nunda bersedekah, ya, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari strategi setan, ya, menggoda kita, ya. Kenapa? Karena setan juga tidak tahu, ya, kapan manusia yang digodanya itu meninggal, ya. Tetapi dengan begitu, dengan setan menunda-nunda, itu ada harapan bagi setan, ya, supaya kita tidak jadi melakukan kebaikan itu, ya. Itu kan, jadi tujuan setan menggoda kita pertama kan untuk membatalkan pahala, ya, dari amal baik yang akan kita kerjakan. Itu pertama tuh, ya. Jadi pertama itu supaya kita tidak jadi beramal dan jelas tidak berpahala, ya. Yang kedua, ya, kalaupun kita beramal, maka setan menginginkan pahala kita rusak,
ya. Kalau tidak rusak, berkurang pahala kita, gitu, ya. Berkurang pahala kita, ya. Kemudian yang ketiganya, walaupun di awal setan tidak bisa melakukannya, ya, tetapi di akhirnya setan senantiasa menggembosi. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan ikhlas itu harus di awal, ikhlas itu harus di tengah, ikhlas itu harus di akhir, ya. Ada orang yang sukses ikhlas di awal amalnya, berhasil tuh, ya. Ikhlas dia. Tapi di tengah-tengah setan tidak pernah berhenti, setan menggoda. Tuh, di tengah-tengah bisa tuh begitu, ya. Ketika dia beramal muncul keraguan. Ini benar nggak sih orang teh mau dibantu? Ya saat tadi ya intuisi yang keluar dari hati kita ya. Yang pertama itu adalah kebaikan datang dari Allah. Ketika kita ingin membalikan sendal orang, itu teh kebaikan yang datang dari Allah ya. Tapi di tengah-tengah begitu kita tahu itu mah sendal si anu ya. Saya nggak suka sama dia, nggak jadi aja ya kan. Itu sendal dia, itu gaji itu setan tuh menggoda kita di tengah-tengah. Atau yang ketiga di akhir ya. Di akhir setan menggoda kita supaya amal kita itu, pahala kita itu berkurang, kalaupun tidak hapus semuanya, tapi berkurang ya. Kemudian si setan apa? Mengungkit-ungkit kebaikan kita ya, mengungkit-ungkit kebaikan kita dengan cara apapun itu. Padahal kita tuh sudah berpuluh-puluh tahun misalkan kan beramal, tapi bagaimana setan ingin menjerumuskan kita ya? Kata setan ya apa? Kita kan sering digoda begitu ya. Ketika kita bertemu dengan apa namanya satu bangunan, alhamdulillah atau ya. Bangunan itu saya bisa nyumbang, alhamdulillah itu tehal toiletnya misalkan ya. Ya, itu hati-hati itu ya. Itu bagaimana strategi setan untuk menggoda manusia. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi ya, supaya setan supaya kita tidak beramal ya. Kalaupun tidak beramal ya tadi ya, dengan cara apa? Menunda-nunda ya, menunda-nunda. Supaya apa? Supaya kesempatan beramal kita hilang, kemudian ajal kita tiba ya. Ini harus kita khawatirkan ya. Kenapa kita sering menunda-nunda? Pada dasarnya itu adalah godaan setan supaya kita tidak beramal. Itu tujuannya mah, ya. Sehingga begitu masanya lewat, kita tidak jadi beramal, kemudian kita kehilangan kesempatan untuk berpahala, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya kata Ibnu Umar, ya, pergunakan masa sehat kita sebelum datang sakit, ya. Sehat adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Sehat adalah salah satu di antara nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, padahal ini adalah potensi besar ya. Ketika kita masih jag-jag kene, Pak, ketika kita masih bisa melihat, maka pergunakan mata kita untuk membaca hal-hal yang baik, yang membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi, pergunakan itu ya. Kalau Allah sudah mencabut kenikmatan mata kita, maka demi Allah ya, mata adalah sumber inspirasi kita, sumber hidayah kita ya. Kemudian pergunakan waktu luang kita ya, waktu hidup kita ya sebelum datang kematian. Kenapa? Karena kalau sudah mati tadi, kematian adalah akhir dari kehidupan dunia kita, akhir dari amalan-amalan kita ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Semoga kita semakin bersemangat dalam beramal ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum. Terima kasih Ustadz Gun-Gun atas penyampaian ilmunya. Mudah-mudahan setiap hari menjadi orang yang penuh hikmah dan bijak ketika mengingat kematian, bisa berkarya lebih baik lagi ya di hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto, sehat dari Jogja. Pak Haji Sapril sudah bergabung juga di wilayah Jogja dan Jakarta. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Jogja Pak Sapril. Mudah-mudahan sehat ya di sana. Alhamdulillah. Baik. Ustadz Gun-Gun, ada beberapa pertanyaan dari jamaah ya. Pertama dari Ibu Yuniarti, yang kedua dari Pak Haji Muhammad Fajar. Dari Ibu Yuniarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kita sering membaca Al-Quran, sering beribadah, tapi merasakan ibadahnya sih asal-asalan nih. Jadi bagaimana solusinya supaya kita lebih tidak asal-asalan dalam beribadah? Ya. Satu lagi, Ustadz boleh dua pertanyaan ini saya sambung supaya Boleh, langsung nanti ya. Oke, dari yang kedua dari Pak Haji Muhammad Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa saja indikator bahwa iman kita naik atau turun? Ya. Monggo Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama ya, bagaimana supaya kita tidak asal-asalan ya.
Makanya kan tadi ya, salah satu di antara ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya dalam membuka hadisnya adalah alam ya'nilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ya. Belumkah tiba waktunya supaya kita itu khusyuk. Khusyuk artinya apa? Khusyuk itu kita pertama kata Ibnu Katsir ya, kita memahami bacaannya ya. Makanya kan gini, kalau misalkan kita ambil salah satu di antara contoh amalan yang membutuhkan kekhusyuan adalah salat ya. Allah Ta'ala mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Kecelakaan bagi orang yang salat. Orang yang tidak salat itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Atau kalau gitu mah jangan salat, ini ada pertanyaan nggak perlu dibahas lagi ya. Yang dimaksud dengan sahun di sini artinya orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Ibnu Katsir, lalai dari salatnya pertama dia kehilangan kekhusyuan. Ya, khusyuk bukan berarti tidak mendengar apa-apa ya. Walaupun ada kaidah bahasa Sunda al khusyuk wal hesye ya. Khusyuk itu hese. Al khusyuk wal hesye ya. Khusyuk itu memang susah, khusyuk itu memang hese ya. Tetapi salah satu untuk mencapai kehusyuan itu adalah kita memahami apa yang kita baca ya. Jadikan salat kita sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah ya. Salat kita itu adalah jadikan salat itu sebagai pertolongan kita ya, kata Allah wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan salat itu sebagai wasta'inu bis sabri was, jadikan kesabaran dan salat sebagai penolong. Artinya kita membutuhkan salat itu ya. Kalau kita membutuhkan salat maka kita tidak akan asal-asalan ya. Kita fahami bacaannya, kita jaga waktunya ya. Jadi yang namanya sahun itu adalah ketika mereka tidak menjaga waktunya, ya tidak memahami bacaannya, ya tidak konsentrasi dalam melakukannya, tidak tumanina, ya. Artinya jaga gitu ya. Kita jadikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita sendiri ya. Sama seperti orang yang belajar mau ujian ya, ujian itu nilai yang akan kita dapatkan kan itu untuk kita. Betul tidak ya? Kalau kita asal-asalan kita akan rugi ya. Artinya jangankan di akhirat, di dunia saja kita akan merasakan kerugian itu, gitu ya. Oleh sebab itu, ya jadikan makanya salah satu di antara cara ya tadi ya mengingat kematian ya. Kalau dalam sholat kan jadikan kata Nabi SAW, sholat ini adalah sholat terakhir, gitu ya. Jadikan sholat ini adalah sholat terakhir, ya. Nah, ya kalau kita bicara dengan sesuai dengan tema ini ya salah satu cara supaya kita khusyuk ya tidak asal-asalan ya ingat kematian terus ya supaya kita bisa mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik gitu ya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Allah taala alam. Nah, kemudian yang kedua indikasi ya iman naik dan iman turun ya. Dilihat dari amalan Pak ya. Karena kata para ulama ya al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah ya. Ini kaidah dari para ulama ya. Al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan. Artinya kalau kita semangat dalam melakukan ketaatan ya, maka itu adalah salah satu ciri ya, indikator bahwa iman kita sedang naik ya gitu. Artinya gini, kita harus memaksakan diri ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekemampuan kalian ya. Wasma'u wa ati'u ya. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum ya. Dan kita harus spend time ya, spend money ya, apapun itu yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Gitu. Nah, itu adalah itu harus dipaksakan dulu ya. Bismillah ya Allahumma paksakeun, itu doa dari orang Sunda juga ya. Bismillah ya Allahumma paksakeun. Jadi memang harus ada tekad diri ya. Nah, itu karena dengan begitu ya lama kelamaan gitu ya. Lama kelamaan insya Allah itu akan menjaga stabilitas keimanan kita. Yang keduanya, kalau kita senang dengan maksiat ya, senang dengan yang lago-lago ya, yang tidak ada faidahnya, kita lebih senang itu ya. Kita lebih senang misalkan baca atau misalkan melihat tontonan-tontonan YouTube dan seterusnya ya, yang tidak ada manfaatnya tentu saja ya, hanya sebatas hiburan-hiburan saja, itu menandakan bahwa iman kita turun tuh ya. Tapi kalau kita senang itu dengerin ceramah ya, dengerin murotal ya, baca Quran, baca hadis, itu adalah salah satu indikator iman kita sedang naik. Kenapa? Karena tadi kaidahnya al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah ya. Allah taala alam. Baik, terima kasih Ustaz Gun Gun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berkenan kiranya sambil mengikuti kajian di kolom chat sudah ada presensi juga bisa diisi, dan insya Allah rekaman kajian ini juga dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube Khalifah Tour, dan untuk rekaman kajian dari para asatid yang lainnya ya silakan diklik channel YouTube-nya. Dan kita akan sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Kayaknya sedang aktivitas ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Bapak yang atau ada pertanyaan langsung silakan. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz kalau ada yang disampaikan. Iya, sudah. Cukup. Sudah cukup. Baik. Ustadz, boleh bertanya? Boleh, Bu Dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan sehari-hari kita sudah melaksanakan dan niat karena Allah misalnya gitu. Kemudian ada yang bertanya misalnya sampai terpancing keluar gitu. Misalnya kita nyumbang untuk lantai masjid misalnya atau apa gitu. Ya, ada yang menyumbang tersebut kita, apakah itu termasuk riya? Jadi kalau kita menyebutkan oh itu dari saya, misalnya siapa, misalnya ada yang nanya, itu lantainya kemarin kan belum ada, sekarang sudah dari siapa, misalnya gitu. Oh itu memang saya yang kasih, misalnya gitu. Ada yang kita sadar, kesalahan kita sadar tuh apa kita bisa dihilangkan kesalahan kita itu. Kita bisa dengan istighfar, apa telah tercatat itu sebagai suatu dosa. Tadi kan tidak boleh. Kalau amalan kita sebut-sebut lagi itu. Terima kasih Ustaz. Gini ya. Pertama kita harus memahami dulu bahwa riya itu adalah amalan hati ya. Saya tidak bisa menilai ya Bu ya. Saya tidak bisa menilai apakah apa yang Ibu sampaikan tadi itu apa riya atau tidak. Saya tidak bisa menilai. Yang jelas yang tahu riya itu adalah kita dan Allah. Dan kita bisa merasakan ya. Jadi kalau kita merasakan hati kita gelisah, Bu ya, kata Nabi kan gini, istaftif qalbak ya, mintalah fatwa kepada hatimu, ya kan? Ketika ada seseorang datang kepada Nabi meminta petunjuk, kata Nabi SAW, mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Albir itu kebenaran itu adalah apa yang membuat hati kita tenang, ya. Sementara kesalahan itu al-ism itu adalah yang membuat hati kita gelisah. Artinya kalau setelah ibu melakukan itu, ya, kemudian ada rasa gelisah, rasa nggak enak, maka segeralah beristighfar. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan tadi. Kalau memang itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271 ya. Ya, jadi kan ini tergantung niat juga ya. Ketika kita memberitai orang lain ya tentang sedekah kita ya, yang memberitai itu memberitahu gitu ya. Sama aja kan sebetulnya ya gitu ya. Kata Allah apa? In tubdus shadaqati fa ni'mahi ya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir ya. Gini loh ya. Dalam berinfak itu kita berinfak untuk Allah. Kalaupun kita sembunyikan Allah mah tahu kan begitu ya. Allah mah tahu serahasia-rahasianya ya kita berinfak Allah mah tahu wallahu bima ta'maluna khabir ya. Makanya kata intubdus sadaqati fanimahi. Kalau kita bersedekah dengan terang-terangan dengan terbuka, maka itu kebaikan. Itu kebaikan juga. Artinya bukan berarti tidak boleh kita sedekah dengan terang-terangan, tetapi kita harus bisa menjaga niat ya. Termasuk tadi gitu kan. Ketika ada orang yang bertanya, mungkin bisa menjadi motivasi ketika ibu menyampaikan itu, gitu kan? Bisa menjadi motivasi bagi dia, atau bisa menjadi sarana buat mengajak dia karena dia orang mampu misalkan. Itu bisa jadi fanimahi, ya. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, ya, fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kita menyembunyikannya, ya kan? Fahuwa khairul lakum, maka itu bisa jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena bisa lebih terjaga gitu loh, Bu, ya. Gitu. Iya. Tapi sekali lagi itu kembali kepada niat, yang tahu itu hanya kita dan Allah saja, gitu ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Masih di mute Pak Mu suaranya? Pak Mu? Pak Mu masih mute. Suaranya di mute Pak Mu. Baik,
Terima kasih Ustadz Gun-Gun dan Ibu Dr. Hajah Saripah. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah ilmu buat kita. Terakhir ada beberapa yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya Pak Rustam ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup? Baik. Hadirin sekalian, kajian Zooming pagi ini insya Allah beberapa hal ingin saya sampaikan. Pertama, perihal haji. Tidak perlu nunggu berumur dewasa untuk mendaftar. Undang-undang haji menyampaikan bahwa usia di atas 12 tahun sudah bisa untuk mendaftar haji. Daftarkan untuk para putra, putri, kerabat, saudara-saudara kita. Insya Allah pada masa usia di atas 18 tahun sudah bisa berangkat. 12 tahun boleh mendaftar, di atas 18 tahun sudah bisa berangkat, insya Allah. Kita tahu di haji reguler waiting listnya sungguh sangat tinggi. Solusinya adalah mendaftar di haji khusus. Insya Allah Khalifah Tour dengan para petugas siap melayani ibu dan bapak pada saat pendaftaran. Fasilitas yang akan kami berikan inilah maktab di 112. Ini maktab di 112 Arafah. Ada 3 ruangan, 1 untuk khutbah Arafah, 2 kamar untuk jamaah laki-laki, dan 1 kamar untuk jamaah perempuan. Dan ini adalah maktab 112 di Mina, sangat representatif untuk kegiatan ibadah lainnya. Dan solusi yang lainnya adalah dengan daftar di Haji Puroda. Ingin berangkat haji tahun ini, tidak harus repot antri, daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama. Haji Puroda hanya beda cara mendaftarnya saja. Langsung, jika visa sudah approval, insya Allah bisa langsung berangkat. Dan yang terakhir kami ingin menyampaikan beberapa update tentang Khalifah Berbagi. Inilah total dana Khalifah Berbagi terakhir yang kami catat di tanggal 5 Januari sampai dengan tadi pukul 5 pagi. Untuk Khalifah Berbagi berjumlah Rp24.525.000. Sedangkan kajian subuh, alhamdulillah tadi pagi sudah masuk Rp200.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas segala kebaikan ibu dan bapak. Dan semoga sedekah yang ibu bapak sampaikan menjadi pelindung kelak di yaumil akhir di padang mahsyar. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan mudah-mudahan sedekah di kajian subuh menjadi media untuk terus berjuang bersama-sama menggirohkan bagaimana kita menerapkan dalam aplikasi kita kehidupan sehari-hari tentang Islam menjadi rahmatan lil alamin. Bergabunglah terus di kajian subuh Bait Al-Hikmah Khalifah Tour. Terima kasih Kang Dea atas informasinya, dan terakhir sebelum ditutup Ibu Bapak, kita akan berdoa dulu dari Ustadz Gun-Gun, dan mohon doanya Ustadz tolong doakan kami sore ini 17:19 kami harus pergi naik kereta api, nanti ketemu dengan tim akan didampingi oleh DT Peduli di Malang juga sampai ke Lumajang, mudah-mudahan sehat lancar semuanya. Untuk itu Ustadz Gun-Gun boleh dipimpin doa sebelum Zoom-nya kami tutup, Ustadz? Enggak, insya Allah. Ya. Ya, ikhwati iman azza wa jalla ajmain. Insyaallah kita akan akhiri ya pertemuan kita dengan bermunajat kepada Allah, khususnya bagi nanti sahabat-sahabat tim Khalifah yang akan menuju ke mana tadi teh? Lupa saya. Ke Lumajang. Lumajang. Nah itu ya, ke Lumajang. Dan diberikan kelancaran ya, diberikan keamanan, kesehatan, dan juga bisa kembali lagi ke keluarganya insya Allah, dan dalam rangka menyampaikan amanah dari Bapak Ibu semua ya, dan mudah-mudahan itu menjadi amal salih bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menitipkan amanahnya, dan juga bagi tim Khalifah yang menyampaikan ke sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qalin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qalin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Gun-Gun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas kehadiran di kajian subuh pagi hari ini di Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan besok insya Allah di hari Kamis akan disampaikan kajiannya bersama Ustadz Dadan Suherdiana. Biasanya hari Kamis adalah kajian qiraah bersama Ustadz Agus. Mohon doanya dari Ustadz Agus yang biasa mengisi kajian Al-Quran tentang qiraah. Istrinya sedang proses melahirkan ya di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Insya Allah nanti ibu bapak nenek sepuh akan mendapatkan cucu dari Ustadz Agus nih ya. Tolong didoakan menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, program pendaftaran haji di Khalifah Tur akan diperpanjang ketika saat pendaftar akan mendapatkan logam mulia dan pendaftarannya promonya diperpanjang sampai akhir Januari ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan para putra dan putrinya. Demikian kajian pagi subuh ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan. Kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.